kecil ku pergi sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Sejak kecil, kita sudah pergi sekolah minggu. Terima kasih Papa Mama, kalian bagian hidupku yang luar biasa. Aku mau semangat ke rumah Tuhan setiap minggunya dan membaca firman Tuhan dengan sungguh. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Nah, adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng ya. Angkat tanganmu semuanya sayang. Yes, pinter. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Karena firman-Mu berakar. Sekali lagi sayang, karena firman-Mu berakar. Adik-adik semangat terus ya, biar firman Tuhan berakar dalam hidup kita, menjadi berkat untuk banyak orang. Walaupun kita kecil, tetap semangat. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Amin. Hari Minggu. Hari Minggu 26 Juli 2020. Kuceli, apa Halo. kabar hari ini? Shalom, luar biasa. Aduh, mantap. Aduh, Enci Nah. dari mana? Ada berjalan kok mau datang ibadah sekolah minggu dong? Oke. Torong Hari ini ibadah hari sekolah Minggu 26 Juli 2020. 22. Torong mau ibadah sekolah minggu. Iya. Iya, dan untuk ibadah sekolah minggu ini pasti adik-adik di rumah sudah siap di depan layar kaca mereka, ya. So, siap dorang. Iya, betul sekali. Sudah. Halo, ini lagi. Mantap. Torong berkumpul sama-sama. Iya. Iya. Ini Enci oke. Lenda. Ada yang kueca. Torong Iya. sama-sama. Torang sapa Ibadah dulu sekolah anak-anak yang ada di rumah. Iya, oke. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Oke. Hari ini adik-adik ya, kami dari guru-guru sekolah minggu Gemi Emmanuel Bahu ya, kita akan memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan walaupun adik-adik berada di rumah masing-masing. Iya kan? Iya. Iya. Nah, pertama kita akan bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Kita punya Yesus dan kita mau bersukacita bersama. Sekali lagi, sukacita. Sukacita karena ku punya Yesus. Sukacita belajar baru. Sukacita ku melayani Tuhan.
sekali lagi sukacita. Ku bersorak, hai hai hai, ku puji lagu sembah Tuhanku Yesus. Melompat, ku bersuka dan ku terus bersukacita. Sukacita karena ku punya Yesus. Sukacita ku belajar yang baru. Sukacita ku melayani Tuhan. Sukacita sekali lagi sukacita. Ku menari, hai hai hai, ku puji dan ku sembah Tuhanku Yesus. Tertawa, ha ha ha, ku bersuka dan ku bersukacita. Iya, kita bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Gimana adik-adik di rumah? Tentu Ya. saja lebih semangat, lebih bersukacita. Iya, lebih bersukacita karena orang punya Tuhan Yesus Allah yang begitu dahsyat. Iya. Dia yang telah menciptakan orang semua. Iya, sampai saat Iya. ini orang masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati dunia ini. Iya. Ya, diberi Oke. kesehatan, ya. Kemudian orang masih boleh sekolah ulang walaupun dari rumah. Iya, walaupun sudah dari naik kelas. rumah. Sudah naik kelas Naik dan kelas. iya, Iya, pakai baju yang baru. baju yang baru, Iya. buku-buku yang baru. Iya. Kemudian adik-adik kecil sudah masuk di sekolah TK, ya. Dan karena itu berkat Tuhan Yesus Iya. yang sangat luar biasa. Iya. Ya, tetap dengan sukacita. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, akunku luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua akan dipakainya. Asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, akunku luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Iya, memang Tuhan Yesus Semangat, kita Kang. luar biasa Semangat dan sekali. semangat kita di sini Iya. dan juga semangat adik-adik yang ada di rumah. Mungkin Iya, adik-adik oke. di rumah bersama dengan teman-temannya, kakak atau adik atau mama dan papa atau oma dan opa Iya. yang ikut menyaksikan ibadah sekolah minggu di saat pagi ini. Ya, Ya. oke. Karena memang Tuhan Yesus luar biasa dan kita diberi kelimpahan anugerah berkat ya dari Tuhan Yesus sehingga kita semua saat ini dalam keadaan yang sehat. Nah, Ya. oke. Pasti adik-adik di rumah juga sangat rindu untuk bertemu dengan teman-teman dari kolom 1 sampai dengan kolom 28. Tetapi sabar, kita masih tetap beribadah sekolah minggu di rumah bersama dengan teman-teman, kakak, adik, dan mama dan papa di rumah. Ya, Cik Ana? Iya, oke. Nah, orang masih mau menyanyi, Kang? Iya, kita masih Iya. memuji Tuhan Ya, dengan masih berdiri, sangat adik-adik. semangat, Ya, masih semangat, bersuka masih cita. berdiri. Ya, nah Ya, kita Tuhan akan mau menyanyi lagu hompila Hompila. hompimpa. Iya. Bermain Oke, hompila, kita bermain hompimpa. hompila hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa,
kita sudah bergembira, Gembira, bersukacita bersama dengan bersukacita. Tuhan. Kali ini kita akan berdoa dan siapkan hati ya, kita siap untuk berdoa. Lipat tangan ya adik-adik yang ada, mungkin adik-adik baru saja bergabung dengan teman-teman. Ayo silakan duduk ya, mengambil sikap berdoa dan doa akan dipimpin oleh Enci Ona. Silakan Enci. Ya, tutup mata semua adik-adik, kunci tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Kami sudah siap untuk beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan bersama-sama dengan kami, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah kami di saat ini boleh terlaksana atas kasih dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah ibadah di saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, kita sudah berdoa, ya sudah minta kekuatan dari Tuhan untuk Ya. ibadah di hari ini. Dan gimana kalau kita menyanyi lagi? Ya. Ya. Kita akan menyanyi lagi dengan pujian Oke. pada Tuhan. Ya. Taat pada Yesus. Yesus mengasihi daku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja dan dimanapun Yesus mengasihi daku. Dia tebus dosaku. Ku mau mengasihi Yesus sekarang dan selamanya. Iya. Ya memang Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. orang semua. Ya. Dan orang juga harus mengasihi Tuhan. Iya betul. Jangan orang cuma minta Pak Tuhan, tetapi Tidak mengasihi. orang nyandak peduli Mengasihi, kepada Tuhan. iya. Harus tetap mengasihi. Mengasihi Tuhan. Iya. Nah, saat ini orang banyak mengalami pergumulan, Iya betul sekali. tantangan. Betul Tapi sekali. kalau bersama dengan Tuhan, pasti akan terlewati semua. Iya, kita berjalan setiap hari Iya. melalui rintangan yang ada. Mungkin adik-adik kemarin pada saat ujian penaikan kelas ada yang merasa aduh susah karena melaksanakannya di rumah. Iya. Tetapi kalau memang sudah belajar dan minta kekuatan dari Tuhan, Pasti Tuhan akan menolong. sekarang iya. sudah menuai hasilnya, Iya. naik kelas semuanya. Iya. Oke. Oke. Ya, kita akan berdoa dulu, tapi kita akan menyanyi dulu. Iya, kita- sebelum kita berdoa, ya kita menyanyi satu lagu lagi, ya adik-adik. Aku sebagai anak Tuhan. Iya, akan melewati semua tantangan dan Betul, masalah. Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia mengempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pemimpinku, penolongku. Kini ku memujinya selama-lamanya. Adik-adik di rumah, kita akan berdoa pengakuan dosa. Untuk itu mari kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Allah Bapa kami di sorga, Engkau adalah gembala kami. Walaupun kami sebagai domba-Mu seringkali melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami mohon ampun ya Tuhan. Kami sebagai seorang anak kecil, seorang remaja, seorang pemuda, orang tua, seringkali kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuntun kami karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami berada terus dalam naungan cinta kasih Tuhan. Walaupun kami kadang-kadang jauh dari hadapan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, saat ini orang semua siap Kangku untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Pasti sudah siap ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik kita yang cantik, Encik Grace Sabiono. Tapi sebelum itu orang menyanyi dulu Ungku. Iya, kita menyanyi dulu. Lagu apa Encik? Akulah Pintu. Akulah Pintu. Iya, sama-sama kita menyanyi Akulah Pintu. Citanya menjadi domba-dombanya Tuhan, mengikut gembala Yesus, gembala yang baik. Aku percaya padanya, Dia menjaga dombanya. Marilah mengikut Dia dan mendengar katanya. Siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami, guru-guru dan anak-anak sekolah minggu Gemim Immanuel Bahu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau masih boleh berikan kami kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Saat ini Bapa, tadi kami sudah boleh memuji nama-Mu. Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan cerita-Mu. Kiranya Engkau berkati ke masing-masing kami, agar boleh kami membuka hati kami Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi, terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?"
Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, Suruhlah orang-orang itu duduk. adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan? hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, Suruhlah orang-orang itu duduk. adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, tadi torang so boleh baca dan boleh lihat video kan untuk dan terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, pasti adik-adik so pernah baca tentang cerita ini. Dan Enci pasti tahu, adik-adik di sana pasti ada yang so hafal ini cerita. Karena ini cerita ini so banyak kali Enci-enci di engku-engku cerita di ibadah-ibadah sekolah minggu. Nah, pasti adik-adik so boleh cerita Pak adik-adik teman tentang cerita ini, yaitu cerita di mana ada seorang anak kecil, dia rela kasih DP makanan untuk diberikan kepada orang banyak. DP makanan adik-adik hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik kalau orang mau pikir 5 roti dan 2 ikan mau kasih makan ke orang banyak. Ini ada 5.000 orang,
cukup atau nyanda? Nah, kalau orang berpikir pas, nyanda cukup enci, banyak sekali 5.000 orang dan akan mau cukup cuma pakai 5 roti dengan 2 ikan adik-adik. Nah, tetapi dari cerita ini orang boleh lihat, kalau ada begitu banyak orang ikut pa Tuhan Yesus, orang berbondong-bondong ikut pa Tuhan Yesus, orang mulia Tuhan Yesus mujizat. Nah, begitu juga nih adik ini, dia percaya kalau Tuhan ini sanggup melakukan mujizat. Makanya dia rela membagikan dia punya makanan yang hanya 5 roti dan 2 ikan, memberikan kepada 5.000 orang. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ini adik ini dia kasih makanan 5 roti dan 2 ikan kepada murid-murid Yesus. Kemudian Tuhan Yesus sebelum membagikannya kepada orang-orang, Tuhan Yesus mengucap syukur. Nah, habis Tuhan Yesus mengucap syukur, Yesus langsung kasih berbagi kepada orang yang kelaparan waktu itu. Karena dorang udah ikut Tuhan Yesus kan dari pagi. Ini soba gelap, dorang belum makan ke siang. Jadi orang semua duduk di situ, kemudian Tuhan Yesus membagikan makanan yang sudah dia ucapkan syukur kepada Tuhan, kepada orang-orang itu. Nah, cukup atau nyanda adik-adik? Nah, bukan cuma cukup, tapi ada DP lebih. Sisanya berapa bakul? 12 bakul. Nah, adik-adik Tuhan kasihi, dari cerita ini apa yang torang boleh ambil? Bahwa torang harus berbagi kepada orang lain. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, torang ini sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, untuk boleh berbagi kepada orang-orang lain, kepada torang pe teman-teman, kepada torang pe keluarga. Nah, Tuhan Yesus juga berkehendak kepada torang supaya torang boleh mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Ketika torang mengucap syukur, ketika torang berbagi kepada torang pe teman-teman, pasti itu Tuhan akan berkati. Tuhan akan berkati dan Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang torang sudah lakukan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mulai saat ini mari torang belajar mengucap syukur, torang belajar berbagi, terlebih ini situasi pandemi COVID, banyak orang yang perlu torang bantu. Jadi mari torang belajar sebagai anak-anak, sebagai guru-guru sekolah minggu, torang berbagi kepada torang teman-teman, torang mengucap syukur apa yang torang punya. Dan ketika torang mengucap syukur, Tuhan pasti akan memberikan yang lebih dari apa yang torang berikan kepada orang lain. Jadi adik-adik, ingat-ingat nih, torang mesti jadi berkat bagi orang lain. Torang harus berbagi dengan orang lain. Torang harus mengucap syukur apa yang Tuhan berikan bagi torang, dan torang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, adik-adik, sekarang torang masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada saat ini ada di bawah ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sekali lagi ayat hafalan kita ada di bawah sini. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di mana? Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sekali lagi, di mana adik-adik? Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Iya. Nah, seperti yang sudah kita mendengarkan cerita tadi dari Enci Grace, bahwa kita harus mengucap syukur terus. Ya, kita harus membantu orang lain. Membagi berkat. Membagi berkat kepada sesama kita. Apalagi saat ini, saat pandemi seperti ini, banyak sekali ada yang berkekurangan. Anak-anak kecil. Saya tahu Enci Ona, ada anak-anak kecil yang mereka berulang tahun, tetapi mereka memberikan sesuatu untuk berbagi berkat kepada orang lain. Iya, dan saya harap adik-adik di rumah juga demikian ya, kita berharap seperti itu. Oke, nah kita akan memberikan persembahan,
Tetapi sebelumnya menyanyi dulu. kita akan menyanyi Iya. satu lagu ya, dan saya undang adik-adik untuk berdiri. Kita bersuka cita terus ya sampai acara ini selesai. Saya undang kita semua berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita menyanyi Beri mereka kasihmu. Iya. Oke. Kalau kau punya lebih, itu berkat dari Tuhan. Kalau kau kuat sehat, itu anugerah Tuhan. Kalau kau pandai terkenal dan banyak yang dapat kau buat, semua diberi padamu agar kau mau dipakainya. Sayangi teman, jangan memilih-milih. Bagi berkatmu jangan ditahan-tahan. Hiburlah yang sedih, bukan ditakut-takuti. Kasih Tuhan padamu jangan nikmati sendiri. Tolonglah yang lemah, bantu mereka yang perlu, doakan yang sakit, mani yang sepi sendiri. Ulurkan tanganmu, beri mereka kasihmu, limpahkan syukur buat Allah Tuhan kita. Ulurkan tanganmu, beri mereka kasihmu, limpahkan syukur buat Allah Tuhan kita. Iya, sebelum kita memberikan persembahan, ya, minggu yang lalu ada challenge TikTok anak sekolah minggu Gemim Immanuel Bahu. Iya, saat ini kita akan menyaksikan atau kita akan melihat video yang anak-anak yang telah mengirim TikTok tersebut. Nah, Iya. adik-adik yang perorangan dulu deh, Encik mau tayangkan atau di layar televisi adik-adik. Anak-anak semuanya, nanti kita akan saksikan bersama-sama bagaimana teman-teman kita sesama anak sekolah minggu dengan gaya mereka masing-masing Iya. di challenge TikTok anak sekolah minggu Gemim Immanuel Bahu. Oke, Kita saksikan bersama-sama. bersama. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, gimana adik-adik sudah menyaksikan teman-teman kita Ya, yang bagus sekali. challenge TikTok? Ya. Iya, bagus-bagus semuanya ya. Semangat Oke. TikTok. Nanti komisi dari sekolah minggu Gemim Immanuel Bahu nanti next akan bikin lagi ya challenge TikTok Iya, mungkin ya. Karena next, mungkin ada adik-adik yang ingin ikut tetapi tidak sempat membuat mengikuti. video. Nah, nanti Ya. kita ikuti lagi berikutnya. Oke, dan saat ini Oke. kita akan memberikan persembahan. Ya, siapkan persembahan kalian masing-masing dan kita akan menyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Iya, kita sudah memberikan persembahan dan kalau tadi sebelum persembahan kita sudah menyaksikan video dari anak-anak yang mengikuti, anak-anak perorangan yang mengikuti challenge TikTok sekolah minggu Gemim Immanuel Bahu. Nah, kali ini mungkin ada di rumah penasaran teman-teman yang grup berkelompok, ya, berkelompok. Ada Ya. yang 3, ada yang 2. ya. Nah, Kita seperti akan apa saksikan. penampilan mereka di challenge TikTok Mari grup? kita saksikan. Kita saksikan bersama-sama. Oke. Aku senang jadi anak
Adik-adik, adik-adik. Adik-adik, Kita sudah menyaksikan di challenge TikTok grup anak-anak sekolah minggu dan mungkin next akan diadakan lagi challenge TikTok anak-anak sekolah minggu Geminul Bahu. Siapkan saja perorangan atau grup ya. Dan kali ini kita akan mengetahui siapa-siapa teman-teman kita dan guru-guru sekolah minggu kita yang berhari ulang tahun dari tanggal 26 Juli 2020 hari ini sampai dengan hari Sabtu 1 Agustus 2020. Siapa saja mereka? Ini dia. Nah, yang pertama di tanggal 26 Juli ada adik Nicholas Oswald Nelwan di kolom 12. Kemudian yang kedua di tanggal 27 Juli juga Engku Enci Reli Nanono di kolom 19. Yang ketiga di tanggal 27 Juli juga Adi Israel Mewengkang di kolom 14. Dan tanggal 27 Juli juga Adi Asyera Eklesia Tumandung dari kolom 8. Dan tanggal 30 Juli Adi Quincy Givena Shalomita Tumoka di kolom 22. Tanggal 30 Juli juga ada adik Krishna Marpua di kolom 10. Dan tanggal 31 Juli adik Christian Talete di kolom 18. Dan yang terakhir di tanggal 1 Agustus adik Milano Sebastian Kawung di kolom 8. Iya, itulah teman-teman kita dan guru-guru sekolah minggu yang berhari ulang tahun dari tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2020. Selamat bersuka cita di usia yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, sebelum kita berdoa syafaat untuk menutup ibadah kita pada hari ini ya, dan doa akan dipimpin oleh, kembali lagi kami mengundang Enci Grace Sabiono. Tapi sebelumnya mari bersama-sama orang menyanyi Yesus yang termanis. Dengan sikap berdoa adik-adik semua, kita ayo akan ambil sikap berdoa. Lagu Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Nah adik-adik, sekarang Tora akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami, sehingga ibadah sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah boleh memuji Engkau, bernyanyi bersama, kami sudah boleh membaca firman-Mu dan boleh mendengarkan cerita. Biarlah cerita yang kami dengarkan tadi Tuhan, itu boleh masuk dalam hati kami dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tadi sudah memberikan persembahan, biarlah Engkau berkati persembahan itu Bapa, agar supaya boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami Tuhan rindu berdoa untuk teman-teman kami dan guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang. Kiranya Engkau berkati mereka di umur yang baru mereka Tuhan, biarlah Engkau sertai mereka dan kesehatan kekuatan selalu bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami,
untuk keluarga kami Bapa, untuk teman-teman kami Bapa dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, kemampuan untuk boleh bekerja dengan baik, untuk boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa negara kami di situasi pandemi COVID ini Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang akan melepaskan kami Bapa dari pandemi ini Bapa. Kami percaya Engkau Allah sanggup Tuhan untuk boleh menyelesaikan Bapa pandemi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami dan kami akan menyempurnakannya Bapa dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampuni segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan memakan pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan akhirnya kita tiba di penghujung acara di hari ini. Tidak terasa Kang Ku? Iya, tidak terasa. Kita bersuka cita bersama dengan Tuhan, kita bergembira, kita memuji membesarkan nama Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Cerita Tuhan. firman Tuhan. Iya, betul sekali. Dan kita akan akhiri ibadah anak sekolah minggu di edisi kali ini, dan kita menyanyi bersama-sama Peduli Itu Tanda Kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih. Sekali lagi. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih. Iya, terima kasih Inci Leda, Engku Eca, terima kasih sudah bersuka cita bersama dengan adik-adik di rumah saat ini. Dan sebelum berpisah sekali lagi Kak Joli, Inci One, Engku Eca, Inci Lenda mengucapkan jangan lupa ya pakai masker ya, cuci tangan kemanapun torang pergi, bangun tidur, cuci tangan, cuci mata lagi, kan mesti cuci muka toh, ya, cuci muka, cuci tangan, semuanya harus ingat ya supaya kita tidak terkena COVID-19. Ya, adik-adik jangan dulu bepergian kemana-mana, ya, cukup di rumah saja, belajar di rumah, pakai masker, tetap pakai masker, ya, oke. Sekian dulu untuk ibadah anak sekolah minggu edisi hari ini, Minggu 26 Juli 2020. Ya, adik-adik shalom semua. Bye. Shalom, Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi.